Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKRI The Chemistry. Bapak Ibu, Saudara keluarga Kerajaan Sorga, pagi ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang kekudusan ibadah kepada Tuhan. Dan mengenai kekudusan ibadah kepada Tuhan ini, ditegaskan melalui sebuah peristiwa yang sangat ironis yang diungkapkan di dalam Imamat pasal 10. Dalam Imamat pasal 10 ini ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, tetapi sekaligus menjadi peringatan tentang betapa Tuhan menuntut kekudusan di dalam beribadah kepadanya. Bukti yang pertama adalah firman Tuhan berkata dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 5, yaitu berkaitan dengan kekudusan api ibadah. Dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13, Tuhan mengharuskan api di mezbah harus tetap menyala dan tidak boleh padam. Bunyinya demikian. Apa yang di atas mezbah, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api telah tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13, Tuhan telah memberi perintah supaya api dalam ibadah kepadanya tidak boleh padam, tidak boleh digantikan. Harus tiap pagi diberikan kayu api supaya api itu tetap menyala. Tetapi dalam Imamat 10 ayat 1 mengatakan bahwa ada dua anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mengambil api yang asing untuk perbaran mereka, sehingga Tuhan murka dan membunuh mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak Harun, anak imam besar itu, anak Harun yang menjadi imam yang membawa korban-korban itu, melakukan sebuah pelanggaran yang fatal. Mereka mengambil api yang asing untuk perbaran mereka. Mereka tidak mengambil dari api yang terus-menerus menyala, tetapi dari api yang lain. Dan Tuhan murka dan membunuh mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah arti mezbah, arti api mezbah Allah ini sehingga Nadab dan Abihu harus mengalami kematian ketika mereka menggunakan api yang asing untuk perbaran mereka? Jawaban dari pertanyaan itu akan kita jawab dalam kesimpulan. Yang kedua, api mezbah adalah menyatakan kekudusan Tuhan. Para imam menempati posisi tertinggi dalam pandangan umat hanya karena mereka sepenuhnya mengabdi pada perintah yang maha kuasa. Melayani altar merupakan pekerjaan yang sederhana, namun kenyataan bahwa hal itu dilakukan demi kemuliaan Tuhan menuntut sebuah tuntutan yang tinggi, yaitu kekudusan, dan juga menjadi promosi bagi mereka di kalangan umat. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini, Nadab dan Abihu yang pertama melakukan kesalahan dan pelanggaran karena mereka mengambil api perbaraan dari api yang asing. Tetapi yang kedua, mereka punya kesalahan dan pelanggaran yang fatal karena mereka mengabaikan atau melecehkan pelayanan yang kepada Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa api itu adalah menyatakan kekudusan baginya, tetapi Nadab dan Abihu tidak menghargai kekudusan Tuhan. Jadi sebenarnya yang dituntut dari mereka bukan saja ketaatan, tetapi pemahaman bahwa kalau mereka melakukan tugas pelayanan di Bait Suci, itu adalah sebuah pengabdian yang tinggi, sebuah pelayanan yang mulia, karena dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Di dalam mereka melayani sebagai imam, mereka bukan saja sedang mengabdi kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi mereka sebenarnya mendapat kredit poin
di mata umat. Mereka menjadi orang yang terhormat, orang yang dihargai, orang yang dimuliakan sebagai imam. Tetapi rupanya mental mereka, paradigma mereka, tidak sampai kepada pemahaman itu, sehingga mereka merendahkan diri mereka dengan cara melanggar perintah Tuhan dan melayani Tuhan dengan menggunakan api yang asing dan mental yang rendah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah peringatan bagi kita. Kenapa? Pertama, mari kita kembali memahami api mezbah Tuhan itu. Api mezbah Tuhan adalah lambang pemujaan, lambang pujian, dan permohonan syafaat yang naik kepada Tuhan Allah umat yang dikasihinya. Api itu bersifat kekal, yang menunjukkan keinginan Allah untuk disembah. Bukan dengan semangat yang gelisah, semangat yang asal-asalan, melainkan dengan keteraturan yang tetap dan penerahan diri yang total. Apapun yang dilakukan untuk Tuhan harus dilakukan dengan kemampuan terbaik kita. Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi umat Israel. Membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Memelihara mereka dalam perjalanan dengan mencukupkan kebutuhan mereka, melindungi mereka dari panas terik padang gurun dan dinginnya malam padang gurun dengan kehadiran tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tetapi Aminadab yang ditinggikan Tuhan dari umat yang biasa menjadi imam telah menghinakan Tuhan dengan mengabaikan perintah kekudusan Tuhan dan merendahkan diri mereka dengan melecehkan tanpa rasa hormat terhadap tugas tanggung jawab yang mereka terima dari Tuhan. Yang kedua, nyala api selanjutnya menjadi tanda penerimaan Tuhan atas persembahan para hambanya. Dan sebagai konsekuensinya, rekonsiliasi dan perkenanannya. Kita ingat kisah bagaimana Elia berperang dengan para nabi-nabi Baal. Elia menantang, membuktikan siapa Tuhan yang berkuasa dan yang berkenan menerima korban bakaran. Ratusan ribuan nabi-nabi Baal mempersembahkan korban. Dan mereka berdoa sepanjang waktu, hampir sepanjang hari. Tapi Dewa Baal tidak bisa berbuat apa-apa untuk korban itu. Lalu Elia menyuruh membangun mezbah yang baru, menaruh korbannya, menyiram dengan air yang membasahi semua korban itu, bahkan airnya sampai tergenang. Lalu ketika Elia berdoa, turunlah api dari langit, memakan korban itu. Yang bukan saja menunjukkan Allah yang dilayani Elia, Allah yang Maha Kuasa, tetapi Allah yang dilayani Elia adalah Allah yang berkenan menerima korban bakaran yang disampaikan Elia. Yang ketiga, artinya daripada api dalam ibadah itu adalah api abadi melambangkan perlindungan Tuhan yang tidak dapat diubah terhadap umatnya. Sepanjang siang hari dan sepanjang malam, nyala api membubung tinggi di dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan di padang gurun. Api tidak pernah padam pada malam hari. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Mari kita sadari, ibadah kepada Tuhan adalah ibadah yang suci dan kudus. Karena itu mari kita berikan pelayanan kita yang terbaik. Dan mari kita melayani dengan cara yang terbaik, yaitu dengan menghormati Tuhan, melakukannya demi kemuliaan Tuhan, dan menjaga kehidupan kita dalam kekudusan. Beribadahlah dengan sukacita, beribadahlah dengan penuh kegembiraan, karena Tuhan suka kepada umatnya yang datang membawa sukacita dan sorak-sorai pujian syukur. Tapi Dia lebih suka kalau umatnya datang dalam penghormatan yang suci kepadanya dan kehidupan yang suci kepadanya. Tuhan memberkati.